Halo guys, jumpa lagi dengan gue Davin. Seperti biasa, kita akan ngomongin lagi modifikasi di mobil BMW. Nah, kalau BMW nggak pernah bosan, memang mesinnya bagus, tampilannya keren, tapi kalau nggak ada larinya juga pasti bosenin banget. Nah, di sebelah gue ini adalah mobil baru dari customer kita. Jadi mobil bukan mobil terbaru, tapi dia baru aja ganti mobil maksudnya. Sebelumnya dia pernah bikin sama gue itu BMW seri 320 ya, yang kita bikin udah sampai 300 horsepower. Nah, akhirnya dia udah bosan di 2000 cc, akhirnya dia belilah 435 bermesin N55. Nah, modifikasi apa aja yang kita lakuin? Jadi di sini ketika dia dapat mobilnya udah beberapa parts ada yang udah diganti. Seperti contohnya di sini kita bisa lihat ada intake dari Dynon ya. Ini dari Amrik. Ini intake-nya bagus banget nih. Kalau dilihat emang sininya udah carbon fiber tube-nya. Terus dia di dalamnya walaupun bentuknya kayak box standar, tapi dalamnya udah kayak open filter. Kemarin kotor, jadi kita bersihin. Terus kita ada juga penggantian parts, yaitu di sini ini adalah thermostat oil killer. Jadi aslinya tuh ada thermostat yang nunggu temperatur berapa dia baru muter untuk ke engine oil cooler. Jadi itu untuk pendingin mesin ya, pendingin oli mesin. Di sini kita pasangin dalamnya tuh ada semacam sport thermostatnya. Sama casingnya kita ganti yang bahannya CNC aluminium nih. Jadi tujuannya diganti biar dia muternya itu lebih awal, sehingga nggak nunggu temperatur panas baru disirkulasi. Ini tujuannya cocok untuk negara kayak kita, di mana panas terus tiap hari, dan juga buat masuk ke trek juga kepake banget. Terus modifikasi berikutnya adalah kita ganti businya menggunakan busi dingin dari NGK Laser Platinum. Karena businya begitu kita cek juga udah kurang bagus, kita ganti semua, coilnya masih bagus, jadi kita pakai lagi. Terus kita ada penggantian charge pipe, intake pipe, dan juga intercoolernya dari Wagner Tuning. Nah, jadi intercoolernya ini jauh lebih besar dari standarnya yang plastik dan kecil, karena kita mau push di atas 400 HP, jadi kita ganti intercooler ini biar pendinginan udara yang dari turbo ke mesin jauh lebih optimal. Karena yang namanya panas pasti bikin drop tenaga mesin. Terus intake pipe-nya dan charge pipe-nya juga wajib diganti di mesin N55 ini karena standarnya itu bahannya plastik guys. Plastik, kena bus, kena panas pasti meledak. Jadi di mobil M2 aja tuh standar baru pakai sekitar 6 bulan ada yang udah jebol, pecah itunya. Karena ya bahannya itu plastik, tidak cocok untuk negara kayak di Indonesia ini, dimana kita suhunya panas sekali ya. Jadi gue saranin punya N55, ganti dulu itunya. Walaupun intercooler nggak mau ganti, tetap aja ganti dulu. Daripada meledak di jalan, ribet guys. Terus ada juga penggantian downpipe nih, dari VRSF. Kita bungkus dengan exhaust wrap dari DEI, biar panasnya tidak nyebar kemana-mana ke ruang mesin. Karena kalau udah panas di downpipe itu bisa sampai 700 sampai 900 derajat Celcius. Jadi dibungkus biar adem mesinnya. Dan juga muffler belakang udah diganti dengan merek dari Eisenman. Ini bukan kaleng-kaleng guys, knalpot mahal. Suaranya ntar kita dengar habis ini. Langsung aja guys, kita tuning mobil ini. Kita akan tune transmisi dan juga ECU-nya. Stay tune guys. Nah, tadi udah kita dyno performance-nya, habis ini gue akan bahas, tapi sebelumnya gue mau kasih lihat nih fitur-fitur tambahan apa aja yang kita udah tambah di mobil ini. Nah, yang pertama nih guys, kita ada namanya kalibrasi ininya nih, spot display-nya. Jadi kita recalibrate ulang, yang asli cuma 300 HP ya, tulisannya mentok, sekarang kita bikin sampai 480 HP. Ini mau ditulis 1000 juga bisa, cuman kan nggak akan mungkin mencapai situ. Nah, kurang lebih nanti ganti turbo segala macam juga paling sekitar 470 HP. Jadi gue siapin sampai 480. Torsinya juga
Angkanya kita kalibrate ulang sekarang di scaling ke 720 Nm maksimumnya. Ya ini hanya menambah efek fun aja sih ngelihat. Sebenarnya ya kalau mau bener-bener ya mesti di dyno, nggak bisa lihat ini. Terus kedua adalah kita bilang ini adalah GTS Roar. Jadi di mobil M series yang GTS itu versi tertinggi dari M. Ketika kita starter awal, dia tuh ada semacam kayak apa ngeror gitu ya. Jadi kayak ngegonggong kalau anjing ibaratnya. Nah, di mobil ini sendiri ketika kita start, RPM-nya tuh akan naik dulu sehingga menyebabkan bunyi mesinnya lebih gahar dan juga knalpotnya ada kayak nembak dikit, kayak gini nih guys. Nah, ketika dihidupin gitu, RPM-nya naik sedikit ke 1500 dan knalpotnya ada kayak berbel dikit, berbek gitu. Sehingga begitu starter, orang langsung, wow, mobilnya gahar banget nih om. Dan juga tentunya kita biasanya di mobil BMW ini kita bikin ada yang namanya exhaust burble atau orang biasa bilang pop and bang. Tapi gue nggak terlalu suka dengan suara yang terlalu nembak-nembak sampai kayak keluar api gitu. Jadi gue bikin nih, kalau ini di sport mode, suaranya kayak gini nih guys. Nah suaranya menggelegar. Tapi tenang aja, jadi kita bikinin kalau di comfort mode, karena mobil ini ECU-nya udah canggih ya, jadi kita bisa bikin di comfort mode suaranya kayak gini. Jadi nembaknya tuh dikit banget, hampir nggak ada lah, jadi kayak standarnya mobil. Sehingga tidak terlalu mengganggu ketika kita lagi mau jalan santai, nanti kalau nggak disambit batu guys sama orang. Berisik-berisik terus jadi kaleng-kaleng. Nah, ketika datang, kemarin ini kita udah langsung coba di run untuk ngecek apakah udah di tuning apa enggak, ternyata belum. Waktu kita tes run standarnya dia ini terdapat powernya itu 200, tercatat 245 wheel horsepower di sini ya, bisa dilihat di RPM 6200 dengan maksimum torque-nya itu di sini adalah 366 Nm on wheel. Setelah kita tuning, sekarang kita mencapai 310 wheel horsepower. Wah, jauh banget ya guys ya. Kalau kita bisa lihat di sini, di mana dia tercatat 310, oh di sini nih, di RPM 5281. Nah, jadi kita dapat power 310 itu di RPM yang jauh lebih rendah dibanding waktu standar nih, maksimumnya tuh di 6200. Di sini kita dapat di 5200. Jadi power bandnya udah lebih awal dan di sini bedanya sampai 70 wheel horsepower. 70 wheel horsepower itu sampai sekitar hampir 90 HP-an ya di mesinnya ya. Dan di sini kita juga bisa lihat jauh banget guys. Di RPM 4000 ini bedanya sampai 120. Wow. On wheel. Gila ini pasti. Ini gue yakin orangnya nggak akan ngegas sampai RPM 6000. Sekarang nih RPM di 5000-an aja ini udah kayak udah jauh deh pokoknya dibanding standar. Wah, ini pasti gokil banget lari ini. Dan juga torsinya nih. Wah, ini gokil. Tuh, kita bisa lihat di mana standarnya seperti ini ya. Dia naik lalu dia turun. Ini karakteristik dari mappingan ECU pabrik. Di mana mereka mau jaga mesinnya biar aman. Terus kadang mereka juga limit tenaganya biar ntar kalau keluar model baru dengan iming-iming performance, kalau di mobil BMW itu mereka jual ECU namanya M Performance. Jadi dijual 60 juta, ganti ECU, powernya naik. Tapi ya sebenarnya mesinnya kan sama. Jadi emang dari ECU-nya doang. Makanya dengan tuning, kita dapatkan sekarang hasilnya power jauh lebih tinggi, torsinya di sini juga gokil nih. Dari 326 dapat 515 Nm on wheel. Jauh guys. Ini pasti ya jadi apa ya? Buat drifting segala macam sih gampang banget. Apalagi dia penggerak belakang dan BMW gitu loh. Siapa sih yang nggak ugal-ugalan bawa BMW? Nah, di sini kita bisa lihat power aslinya yang terukur di sini 270 HP, di sini udah dapat 420 HP. Ya, naiknya jadi luar biasa banyak dan juga di RPM tingginya nih, ini kita bisa lihat kenapa di sini udah turun, karena di sini kita udah turunin lagi busnya, atas udah percuma ya mau di-push lebih lagi, turbonya turbo standar. Jadi mau lebih lagi, mau grafiknya lurus terus naik ke atas, ganti turbo jawabannya. Nah kalau ganti turbo, di mesin ini sendiri pengalaman kita dapat sampai sekitar 470 HP-an. Nah, dengan water metanol, bus tinggian lagi, 500 HP bisa dapat. Mau lebih lagi bisa ganti mobil jawabannya habis itu.
kurang lebih kayak gitu guys. Jadi hasil modifikasi stage 2 di mobil BMW 435 M55. Jadi stage 1 standar ting-ting hanya remap doang, tapi gue bilang tanggung. Kalau mau main BMW, kalau mau build bagus kalian. Kalau ibaratnya stage 2 aja menurut gue udah lebih dari cukup buat dipakai harian, karena kita masih menggunakan mesin standar, turbo standar, injektor, fuel pump semua standar. Tapi kalau kita mau nge-push lagi, pastinya banyak yang harus diganti. Tentunya ya dengan modifikasi yang lebih ekstrim, kita juga butuh pengereman lebih bagus, suspensi segala macam. Balik lagi ke budget kalian masing-masing kalau soal itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan video ini membantu buat kalian jadi lebih ngerti mengenai modifikasi apa aja di mobil-mobil modern zaman sekarang. Jadi jangan mau dibohongin, ibaratnya orang jualan ini itu banyak yang kadang nggak terlalu guna. Kalau kita tawarin semua yang berguna di sini, dan juga dyno proven tentunya. Nah, dengan adanya dyno sendiri membantu untuk kita mengetahui kenaikan dan juga kondisi mesin kita. Jadi apabila mesinnya ada masalah atau apa, tentunya kita akan suruh dibenerin dulu, mungkin kita bantu atau dibawa ke bengkel resminya. Yang pasti dengan adanya dyno saling menjaga, jadi gue juga terhindar dari masalah kalau ternyata mesinnya dia emang problem dari awal, dan juga buat customer mengetahui kenaikan sebelum dan sesudah. Jadi nggak ada lagi kena ibaratnya tipu-tipu atau remap abal-abal. Sorry to say, banyak banget sekarang yang main remap, tapi jarang lah ibaratnya yang mempunyai alat-alat tuning yang proper, skill, dan juga knowledge yang tepat. Jadi hati-hati sebelum Anda milih tempat, pelajari dulu tempat yang Anda pingin kerjain itu bagaimana pengerjaannya segala macam, dan yang paling penting harus dyno proven. Nah guys, emang sekarang ini zamannya lagi serba susah buat kita semua, semuanya pasti lagi stres di rumah aja. Gue juga sama, tapi sibukin terus diri kalian dengan hobi-hobi yang banyak. Salah satunya adalah modifikasi mobil. Jadi mungkin buat kalian yang berminat nantinya bisa nonton dulu video-video gue untuk melihat portfolio kita dan juga mengetahui modifikasi step berapa yang kalian pingin. Jadi daripada stres terus, nontonlah hal-hal positif seperti contohnya modifikasi mobil, dan juga jangan lupa modif sendiri mobil kalian. Oke guys, kalau gitu gue pamit diri dulu semuanya. Stay safe, stay healthy, see you on next video. Bye.